Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hairus Salih dengan NIM akhir 499 dan teman saya Muhammad Adli Taufa dengan NIM akhir 501. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komparasi pendekatan penilaian risiko kebakaran, studi kasus sekolah untuk tunanetra dan fasilitas kesehatan. Subjudulnya di sini kajian dua jurnal ilmiah berbasis AHP dan konteks K3. Oke, di sini ada biodata jurnal. Jadi jurnal yang pertama yaitu Application of Analytic Hierarchy Process to Rank Fire Safety Factor for Assessing the Fire Probabilistic Risk in School for the Blind Building, a Case Study in Thailand. Penulis di sini Aaron Ketsakon dan Rujipun Pancanda. Sedangkan afiliasinya di sini Thammasat University dan Swan Sunanda Rajabat University Thailand. Jadi jurnal di sini tahun 2023, volumenya 6, nomor 354. Jenis studinya yaitu cross seksional Juni-Desember 2022. Lanjut di sini ada biodata jurnal yang kedua yaitu Introduction in Integrated Approach for Fair Safety Assessment in Healthcare Facilities by Interval Value Netropes AHP and Fuji Inference System. Tulisnya di sini ada Samani Selari dan Ali Karimi. Jadi jurnal di sini terbit pada tahun 2025, volume 11. Kata kuncinya di sini Fair Risk Assessment AHP Hospital Face Delphi TNQ MCDM. Jadi jenis studinya di sini di kasus rumah sakit publik di Iran 3 fase metodologis. Lanjut latar belakang. Latar belakang di sini kebakaran menjadi ancaman serius di berbagai jenis bangunan, terutama yang dihuni oleh kelompok rentan, Ketsakon dan Pancandra 2023 mencatat bahwa dalam kurun 2017-2022 terjadi 13.593 kasus kebakaran di Thailand dengan 40% terjadi di sekolah kuil dan kantor pemerintah. Mereka menegaskan bahwa Fircos more damage among the bill or have limited vision sehingga penilaian risiko yang Anda menjadi kebutuhan mendesak. Di sisi lain, Selari dan Akademi menyoroti bahwa fasilitas kesehatan memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari bangunan lain sejak pandemi COVID 2019. Dari 250 orang berbagai negara, mereka menyatakan bahwa for safety precaution land to more facilities and financial loss dan pendekatan penilaian risiko yang generik tidak cukup untuk lingkungan ini. Lanjut metodologi. Jurnal yang pertama yaitu menggunakan desain cross-sectional dengan 3 tahap. Identifikasi bahaya melalui FIR checklist berbasis sirkulasi, pemungutan faktor menggunakan AHP lewat brainstorming 7 pakar, lalu penghitungan FIR plastic risk score dengan rumus R sama dengan PCI kali WCI. 3 faktor utama yang dinilai adalah inherent fear hazard, fear control, dan evacuation konsistensi penilaian dijamin dengan konsistensi rasio. Jadi jurnal yang kedua ini berjalan dengan 3 fase, identifikasi kriteria melalui literatur review dan uji Delphi, 4 putaran bersama 7 bakar pembuatan menggunakan interval value heteroscopic. Lalu estimasi fear risk, infusi inference system, 3 alternatif yang dihitung dalam analysis level, risk acceptance level, dan presentation level. Prediksi dilakukan dengan membandingkan hasil terhadap metode frame. Lanjut temuan jurnal pertama. Jadi dari 3 faktor utama yang nilai inherent fear hazard memperoleh skor 3,28/5, kelas 3 acceptable dengan NX sensor sebagai subfaktor dominan berbobot 37,1%. Evaluasi faktor mendapat skor 3,32
per 5, kelas 3 acceptable, namun kapasitas jalur evakuasi yang tentang jalur yang terblokir di lantai 2 menjadi tantangan penting. Yang paling kritis adalah fear control faktor dengan skor hanya 1,43/5, jauh di bawah ambang 2,5 sehingga dinyatakan acceptable. Sistem alarm, ekspresi, dan override semuanya mendapat skor 1 remote positive. Kestakon dan Panchandra menegaskan bahwa the fear control factor was mitigated by the physical recommendation mencakup penerapan NFPA 10 untuk upper dan pelaksanaan field drill rutin bagi siswa tunanetra. Lanjut temuan jurnal yang kedua, dari 30 departemen yang dievaluasi tidak satupun masuk ke kategori risiko negligible. Selari dan Karim menyatakan bahwa the Universitas Departemen in Hospital has the highest full risk dengan FRM 8,86 dan lebih dari 93% masuk kelas kritikal. Dapur menyusun dengan FRM 8,5 kamar operasi FRM Laundry di 7,90 serta NICU 1 dan 2 juga masuk kelas kritikal. Faktor dengan bobot tertinggi di kamar operasi adalah instalasi listrik 0,25 dan jalur evakuasi 0,44 dan bukan infrastruktur yang berisiko tinggi. Peneliti juga menemukan bahwa penyimpanan gas medis di kamar operasi tidak sesuai regulasi dan hanya terdapat satu jalur evakuasi di lantai 2. Perbandingan metodologi. Dari si metode jurnal 1 menggunakan AHP klasik dengan viralisis dengan memastikan konsistensi lewat konsistensi rasio, sedangkan jurnal 2 menggunakan EVN AHP berbasis nistropik set yang lebih mampu menangkap ambiguitas penelitian bakar, dilengkapi fuzzy inference system untuk meminimalisasi risiko akhir. Proses analisis faktor pun berbeda. Jurnal 1 menggunakan brainstorming 7 pakar dengan checklist regulasi, sementara jurnal 2 melakukan FDLP 4 putaran dan systematic review hingga menghasilkan 11 sub-faktor final. Output dan nilainya juga berbeda secara signifikan. Jurnal 1 menghasilkan skor perbuatan skala 1 dan per faktor, sedangkan jurnal 2 menghasilkan virus magnitude VRM dengan kelas risiko negatif hingga kritikal yang divalidasi terhadap metode frame dengan korelasi 99,1%. Keduanya menghadapi konteks yang sama-sama unik, populasi tunanetra di jurnal 1 dan pasien rumah sakit dengan gas medis serta peralatan kritis di jurnal 2 yang sama-sama menutup pendekatan penilaian risiko yang lebih spesifik dan tidak bisa disamakan dengan bangunan umum. Rekomendasi ketiga, Kesakon dan Panchandra rekomendasi agar pihak sekolah segera memeriksakan perbaiki fair control faktor. Langkah konkretnya meliputi pemeriksaan seluruh peralatan pemadam setiap bulan sesuai SOP, pemasangan apar sesuai standar NFPA 10, pencadangan ulang dana keselamatan ramah tunanetra, serta pelaksanaan field drill yang berlatihan pemadaman secara rutin agar siswa dan terhenti menjadi darurat kebakaran. Selari dan Karimi menekan bahwa seluruh PNS memerlukan investasi karena masuk prioritas utama adalah untuk kamar operasi, untuk pemasangan direktori otomatis, yang tempatnya juga memiliki resetter dan jadwal field berskala. Kesimpulannya di sini, kedua jurnal hasil membuktikan bahwa pendekatan multi kriteria berbasis AP menghasilkan menilai risiko kebakaran yang lebih objektif dibanding metode administratif. Perbedaannya terletak pada kedalaman penanganan konvensional. Jurnal 1 menggunakan AP klasik, jurnal 2 misalnya logika, grafik dan fungsi untuk menangkap lingkungan RS secara lebih menyeluruh. Keduanya menerapkan prinsip yang sama, populasi kedalaman evakuasi mandiri baik tunanetra maupun pasien rumah sakit, bahwa sistem field control bukan sekedar pelanggaran regulasi, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa. Ini adalah screenshot dari SCR-nya. Ini daftar pustaka dan ini adalah screenshot dari SCR-nya. Oke, sekian, terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.